Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah mungkin sudah banyak sekali ya dari Bapak Ibu Guru ataupun dari teman-teman yang menanyakan ya sebenarnya kapan sih untuk jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022 ini dibuka. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwa di dalam tahun 2021 kemarin itu direncanakan ya bahwa untuk P3K Guru itu ada 3 tahap ya, tetapi hanya bisa dilalui hanya di 2 tahap ya, tahap 1 dan tahap 2. Tentunya untuk tahap 3 itu seperti yang informasi yang sudah pernah kita sampaikan ya, bahwa untuk P3K Guru di tahun 2022 ini nanti ada gabungan ya antara formasi di tahun 2021 di tahap 3 dan juga ada tambahan formasi di tahun 2022 ini. Nah, kita akan membahas teman-teman sebenarnya kapan sih untuk jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022 ini dibuka, dan ini kita akan memberikan informasi selengkapnya. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita akan kembali lagi ke sini untuk jadwal ya, untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 ini kapan sih sebenarnya dibukanya ya. Yang pertama kita mulai dulu ya dari sini. Kalau kita cek teman-teman ya di laman resminya untuk seleksi P3K Guru di guru.bppk.kemdikbud.go.id. Di sini memang belum ada informasi apapun ya teman-teman ya. Artinya untuk yang 2022 ini memang belum ada gambaran ya kapan sih sebenarnya jadwal P3K Guru itu dibuka ya. Seperti yang banyak sekali kita lihat ya, memang masih simpang siur terkait dengan kapan P3K Guru itu dibuka. Nah, yang kedua, kalau kita cek di laman resminya ya di sscasn.bkn.go.id ini juga sama. Kalau kita lihat juga belum ada tanda-tanda kapan seleksi P3K Guru tahun 2022 ini dibuka. Nah, kita awali dulu teman-teman ya. Di sini sebenarnya sudah ada ya jadwal pelaksanaan untuk rekrutmen P3K Guru 2022 ini. Memang ada timelinenya teman-teman ya. Ini memang direncanakan ya mulai dari Mei ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di sini memang di bulan Juni kemarin ya, di sini ada sosialisasi Permenpan RB ya. Itu yang terbaru ya tahun 2022, itu terkait dengan pelaksanaan ya, teknis pelaksanaan untuk P3K Guru di tahun 2022 ya. Nah, terus yang berikutnya ini di bulan Juli ya, di sini ada rakor teknis Panselnas ya, ini bersama Pemda. Ini memang jelas ya, memang kemarin di seluruh Indonesia ya, itu memang dari Panselnas, PKN dan Pemda itu melakukan koordinasi ya, ada koordinasi teknis yang mana memang itu membahas usulan formasi ya, formasi untuk di tahun 2022 dan juga untuk kemarin yang masih ada di tahun 2021. Ini memang kemarin masih sampai Juli ya, jadi sini memang ada sampai Juli. Ini memang ada rakor ya, jadi pengefikan formasi ya, formasi itu nanti dari setiap daerah itu mau mengajukan formasi berapa. Nah, terus di sini ya teman-teman di bulan Agustus ya, ini kalau kita lihat di sini selain Juli dan Agustus ya, ini sebenarnya di bulan Agustus ini ada pengangkatan ya. Ini 193.954 guru yang lulus PG di 2021. Tentunya untuk guru-guru ya yang kemarin sudah ikut P3K dan dia sudah dinyatakan lulus ya, memenuhi nilai ambang batas, baik itu di P1, P2 maupun di P3 teman-teman. Tapi mereka tidak mendapatkan formasi ya, itu nanti akan diprioritaskan untuk di tahun 2022 ini. Nah, tentunya ini kalau kita lihat di dalam skemanya teman-teman, sebenarnya di Agustus ini atau di sekitar Juli ya, ini kalau kita lihat ya mungkin ini di Juli akhir ya teman-teman, di Juli akhir dan juga di Agustus. Ini seharusnya untuk teman-teman yang lolos PG ya di tahun 2021 ini sudah mulai untuk pengangkatan ya. Untuk SK P3K Gurunya.
Ya, terus berikutnya teman-teman ini September ya, September, Oktober, November dan Desember ini kalau kita lihat di sini ada pelaksanaan seleksi rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Nah, ini tentunya sesuai dengan Permenpan terbaru ya, nomor 20 tahun 2022 tentang seleksi P3K tahun 2022. Nah, ini kalau kita lihat memang timelinenya itu memang di September ini ya, kalau kita lihat dari timeline untuk jadwal pelaksanaan rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ini ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman, ini kemarin ya BKN sempat memberikan edaran ya. Nah, ini Menpan RB, sorry teman-teman ya, dari Menpan RB ini kemarin memberikan surat edaran ya, yang mana surat edaran ini terkait dengan pendataan ya tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, tentunya di instansi pemerintah ini ada instansi pemerintah pusat dan juga ada instansi daerah. Yang mana tentunya ini akan ada pendataan honorer ya, baik itu guru ya, TU ataupun yang lainnya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di dalam surat edaran Menpan RB ya, di sini ditentukan, artinya di sini ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan ya, ataupun juga honorer itu bisa didata dengan beberapa persyaratan. Nah, terus yang terakhir teman-teman, kalau kita lihat di poin 5 ya, ini mungkin salah satunya ya, kenapa seleksi P3K Guru itu sampai sekarang itu belum dibuka ya. Nah, mungkin ada ini ya, ada 5A, di sini dijelaskan bahwa melakukan inventarisasi data pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN ya, paling lambat tanggal 30 September 2022. Ini artinya mungkin saja BKN nanti kalau dia akan melaksanakan seleksi P3K tahun 2022 ini, bisa jadi berdasarkan surat edaran ini ya, mungkin akan menyelesaikan pendataan honorer dulu, karena nanti pendataan honorer ini nanti akan dijadikan database oleh BKN, bahwa tentunya ini loh beberapa non ASN ya, baik itu guru, baik itu tata usaha ya, dan lainnya itu sudah menjadi database, dan data itu dikumpulkan terakhir 30 September 2022. Nah, berikutnya kalau kita simak ya dari media kita ya, dari JPNN, kalau kita lihat di sini ada penjelasan lengkap ya BKN soal tahapan ya pendataan honorer ya, syarat, dan juga ada jadwal seleksi CPNS dan juga P3K. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, di sini memang BKN ya, ini memang mendapatkan mandat dari pelaksana tugas atau PLT ya, ini dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Dari Menpan RB ini Pak Mahfud MD ya, ini memang menyiapkan ya sistem pendataan honorer. Jadi memang daerah itu akan melakukan pendataan, dan juga pendataan itu nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem pendataan ya, sehingga nanti akan dijadikan pedoman atau akan dijadikan database-nya. Nah, amanat tersebut ini sesuai yang sudah kita sampaikan tadi ya, jadi tertanggal 22 Juli 2022. Nah, di sini dijelaskan dari Pak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian ya BKN Pak Suherman ya, ini menjelaskan bahwa saat ini pemerintah baru mencoba untuk melakukan pemetaan jumlah pegawai non aparatur sipil negara atau ASN yang ada di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan BKN ya, jadi artinya data-data itu nanti akan dikumpulkan BKN dan akan dijadikan database pusat berapa sih sebenarnya honorer yang ada di instansi pemerintah maupun di instansi daerah. Terus di sini juga dijelaskan ya dari Pak Sureman, kemungkinan ya butuh 2-3 minggu ke depan ya, terhitung sejak SE Menpan RB diterbitkan, aplikasi pendataan honorer itu selesai. Ya, di sini insya Allah paling cepat pertengahan Agustus ya aplikasi pendataan honorer selesai, sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara ya, ini kata Pak Deputi Suherman. Nah, dia menyebutkan ya bahwa sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non ASN tanpa terkecuali ya. Di sini baik honorer kategori 2 ya, non K2 ya, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, ini mungkin di dalamnya ada TU ya, tenaga teknis lainnya ya. Begitu juga dengan guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 ini ya. Dan juga untuk yang tidak lulus PG dan juga yang belum mengikuti tes. Nah, yang berikutnya di sini dijelaskan ya bahwa jadi untuk pendataan ini khusus tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah, tidak ada pengecualian. Jadi artinya untuk guru-guru yang berada di sekolah swasta ini tidak termasuk ke dalam pendataan untuk honorer ini. Nah, terus di sini dia menyebutkan ya hasil pendataan honorer itu kemudian akan dijadikan database teman-teman ya tenaga non ASN. Nah, setelah itu diketahui ya bahwa postur keseluruhan baru kemudian ini bisa disusun kebijakannya mau seperti apa.
Di sini juga diingatkan kembali ya terkait dengan PP nomor 49 tahun 2018 ya tentang manajemen P3K ya, bahwa per 28 November 2022 status kepegawaian di Indonesia hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K. Jadi nanti honorer sudah tidak ada lagi. Semoga nanti kita semua bisa ikut ya teman-teman, entah itu menjadi PNS maupun menjadi P3K. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus yang terkait dengan atas kapan jadwal seleksi CPNS dan P3K dimulai, lah ini Pak Suherman mengungkapkan ya bahwa sampai saat ini kegiatannya baru sebatas pendataan saja. Sebab tanpa data yang valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non ASN ini seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa jadi kami bersama dengan Kemenpan RB ini baru sebatas melakukan pemetaan ya, sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non ASN ini bisa lebih tepat terangnya. Nah, sini dijelaskan juga ya di dalam SE Menpan RB, di sini dijelaskan ya bahwa untuk pendataan ya, atau pemetaan data tenaga non ASN ini mulai aplikasinya dibuat BKN dan sampai dengan tenggat waktunya adalah 30 September 2022. Dan di sini teman-teman kesimpulan akhirnya ya. Jadi kesimpulan akhirnya jadwal seleksi CPNS dan juga P3K 2022 ini menunggu pendataan honorer selesai. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 bahwa bisa saja ya untuk pembukaan seleksi P3K guru itu adalah menunggu setelah selesainya pendataan atau pemetaan untuk pegawai non ASN di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.